Dalam sejarah literatur sains populer, ada satu buku yang berdiri megah seperti mercusuar di tengah samudra ketidaktahuan, yaitu Kosmos karya Carl Sagan, diterbitkan pertama kali pada tahun 1980. Buku ini lahir sebagai pendamping dari serial televisi legendaris dengan judul yang sama, namun ia jauh melampaui peran itu. Sagan, seorang astronom, astrobiolog, sekaligus komunikator sains ulung, menulis Kosmos bukan hanya sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah, namun seperti puisi untuk umat manusia. Kosmos adalah upayanya untuk menyampaikan bahwa kita bukan sekadar penghuni planet kecil, melainkan bagian tak terpisahkan dari jagat raya itu sendiri. Melalui kata-kata yang memikat, ia membawa pembaca menyusuri jalan panjang evolusi alam semesta, dari ledakan kosmik pertama hingga terbitnya akal manusia yang mampu merenungkan asal-usulnya. Ia memulai kisahnya dari pantai lautan kosmik, gambaran indah tentang tempat manusia berdiri hari ini di tepi samudra pengetahuan. Dari titik itu, kita baru saja membasahi kaki, belum benar-benar menyelam ke dalam lautan pengetahuan. Namun semesta telah membisikkan rahasianya lewat cahaya bintang, debu galaksi, dan gemuruh partikel yang menari dalam hukum-hukum alam. Segalanya menanti untuk dipahami jika kita cukup berani untuk bertanya. Sagan tidak hanya mengangkat mata kita ke langit, tapi juga mengajak menoleh ke masa lalu, ke Alexandria, kota yang pernah menjadi pusat cahaya ilmu pengetahuan. Di perpustakaannya yang agung, manusia mulai memahami semesta secara sistematis. Di antara lembaran papirus dan diskusi para filsuf, dunia mulai mengenali bentuknya sendiri. Eratosthenes, salah satu penjaga kebijaksanaan di kota itu, mengukur keliling bumi hanya dengan tongkat dan matahari, sebuah pencapaian menakjubkan yang melambangkan keindahan logika dan observasi. Namun seperti nyala lilin dalam badai, cahaya Alexandria akhirnya padam, dilahap oleh fanatisme dan ketidaktahuan. Perpustakaan itu hancur dan bersamanya ribuan tahun pengetahuan lenyap. Sagan mengisahkan tragedi ini dengan nada duka, sebagai peringatan akan betapa rapuhnya peradaban bila tidak menjaga ilmu dan kebebasan berpikir. Meski demikian, semangat Alexandria tetap hidup dalam setiap laboratorium, teleskop, dan kelas sains di seluruh dunia. Lalu, ia menyusuri kisah pencarian manusia akan kehidupan di luar bumi. Dari teleskop radio hingga wahana antariksa, kita telah mengirim pesan, sinyal, dan pertanyaan ke ruang hampa, berharap ada makhluk lain yang juga melihat ke bintang dan bertanya-tanya, apakah kita sendiri? Sagan membayangkan peradaban-peradaban jauh yang mungkin telah mencapai tahap kebijaksanaan yang kita idamkan makhluk yang lebih dahulu menjinakkan keserakahan dan memelihara planetnya. Tak hanya bintang-bintang yang menjadi fokusnya, ia menelusuri evolusi kehidupan di bumi dengan penuh rasa kagum. Ia menggambarkan bagaimana molekul-molekul sederhana di samudra purba bergabung menjadi bentuk-bentuk kehidupan pertama, dan bagaimana miliaran tahun kemudian mereka berkembang menjadi makhluk dengan mata yang bisa menatap langit. Dari bakteri purba hingga manusia, setiap langkah evolusi adalah kisah keberuntungan, kecelakaan, dan ketekunan biologis. Salah satu kisah yang paling memikat muncul dari Jepang abad ke-12 tentang kepiting Heike. Cangkang kepiting itu menyerupai wajah samurai, dan para nelayan yang mengenal legenda pertempuran Danau Ura enggan memakannya, menganggapnya perwujudan roh para pejuang yang gugur. Tanpa disadari, manusia melakukan seleksi buatan, melepaskan kembali kepiting yang wajahnya tampak seperti prajurit. Generasi demi generasi, evolusi membentuk cangkang yang semakin menyerupai wajah. Semua karena mitos yang dijaga oleh budaya. Cerita ini menjadi jembatan untuk menjelaskan prinsip dasar evolusi, bahwa kehidupan berubah bukan karena keinginan, melainkan karena tekanan lingkungan dan peluang genetik. Seperti manusia yang membentuk anjing, sapi, dan jagung dari nenek moyangnya yang liar, alam juga membentuk spesies dengan cara yang lebih lambat, namun tak kalah efektif. Sagan menunjukkan bahwa seleksi alam dan waktu adalah seniman besar yang membentuk wajah kehidupan. Sains, dalam narasi Sagan, bukan sekadar laboratorium atau rumus kering. Ia adalah petualangan intelektual dan spiritual, di mana manusia belajar untuk mengakui kebodohan dan menggantinya dengan pengertian. Dari hukum gravitasi hingga susunan DNA, dari gerakan planet hingga asal-muasal unsur, sains mengajarkan kita bahwa kita berasal dari hal yang sama dengan bintang dan bahwa kita mampu memahami hal itu. Di dalam buku ini pula, kita menemukan kalender kosmik metafora, waktu yang menempatkan seluruh sejarah alam semesta dalam satu tahun kalender. Dalam skema ini, seluruh sejarah manusia tertulis hanya dalam detik-detik terakhir malam tahun baru. Kesadaran ini membuat segala perdebatan, perang, dan keserakahan tampak sepele. Namun justru karena singkatnya keberadaan kita, setiap pilihan menjadi sangat berarti. Sagan juga menyinggung pentingnya skeptisisme dan imajinasi. Imajinasi memungkinkan kita membayangkan dunia yang belum pernah ada, sedangkan skeptisisme menjaga kita agar tidak tertipu oleh khayalan. Keduanya adalah sayap dari metode ilmiah membawa kita ke puncak penemuan, tapi tetap berpijak pada kenyataan. Sagan mengajak
mengajak pembaca untuk tidak percaya begitu saja, tapi juga tidak takut untuk bermimpi besar. Dengan penuh semangat, ia membahas perjalanan ke Mars. Ia menyaksikan langsung bagaimana permukaan planet merah itu terungkap oleh misi Viking. Meski tidak menemukan bukti kehidupan, pemandangan yang ditawarkan oleh kamera-kamera itu menggetarkan. Gunung api raksasa, lembah luas, dan langit kemerah-merahan. Sebuah dunia yang sepi, namun mungkin pernah hidup. Namun tidak semua manusia menyambut keajaiban ini. Ketidakpedulian media dan publik membuat Sagan prihatin. Baginya, eksplorasi luar angkasa bukanlah proyek mahal yang sia-sia, tetapi perpanjangan dari naluri manusia untuk memahami rumahnya semesta. Ia percaya bahwa sains yang dikomunikasikan dengan baik bisa membangkitkan kembali rasa kagum dan cinta terhadap pengetahuan. Di penghujung buku, Sagan merenungkan masa depan umat manusia. Ia menyadari bahwa kemampuan kita dalam sains harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Dalam dunia yang dihantui oleh ancaman perang nuklir dan kerusakan lingkungan, sains bisa menjadi penyelamat atau penghancur, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena itu, ia mengajak manusia untuk memilih masa depan yang selaras dengan semesta, bukan bertentangan dengannya. Ia menutup kosmos dengan nada harapan, bahwa meski kita hanyalah bintik debu di tengah luasnya ruang, kita adalah bintik yang bisa berpikir, merasa, dan mencinta. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik, membangun dunia yang lebih adil, dan mungkin suatu hari bertemu dengan kehidupan lain di bintang jauh sana. Tapi sebelum itu, kita harus bisa hidup damai di planet ini terlebih dahulu. Bagi Sagan, kosmos bukan sekadar buku. Ia adalah surat cinta untuk alam semesta, dan sekaligus ajakan untuk umat manusia agar lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih penasaran. Ia percaya bahwa memahami semesta bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal makna. Bahwa ketika kita memandang bintang, kita sebenarnya sedang melihat cermin dari asal-usul kita sendiri. Lewat kisah-kisahnya yang memikat, dari perpustakaan Alexandria hingga cangkang kepiting samurai, dari molekul purba hingga peradaban masa depan, Sagan telah membuka jendela bukan hanya ke langit malam, tapi ke dalam diri kita sendiri. Bahwa kita adalah bintik kecil di lautan kosmik, tapi juga satu-satunya bintik yang bisa memahami dan menghargai betapa indahnya keberadaan itu sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini yang bukan hanya membahas sains, tapi juga menggugah makna hidup di baliknya, jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Karena di sini kita nggak cuma belajar soal fakta-fakta luar angkasa, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia di tengah jagat yang luas ini. Sampai jumpa di video berikutnya.